Kenapa toleransi menjadi penting, bahkan sebagai sebuah keniscayaan bahwa Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling mencaci, tapi lita'arofu, agar seorang saling mengenal, saling menghargai, saling mensupport, saling mengisi. Itulah esensi sikap yang benar ketika melihat sebuah perbedaan yang ternyata sunatullah. Toleransi akan tumbuh dengan baik kalau kemudian kita melihat perbedaan sebagai sebuah rahmat dari Allah. Toleransi akan tumbuh dengan baik kalau kemudian kita membiasakan mendahulukan akhlak dibandingkan fikih. Perbedaan-perbedaan madhab, perbedaan-perbedaan cara beribadah tidak menjadikan kita memutus tali silaturahmi. Maka silaturahmi, akhlak harus kita dahulukan dibandingkan perbedaan-perbedaan dalam menjalankan agama atau fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta, gimana masih semangat menjalankan ibadah puasa Ramadan, menjalankan taraweh dan ibadah-ibadah lainnya? Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tema yang cukup penting di dalam Islam, yaitu tema tasamuh atau toleransi di dalam beragama. Kita tahu kemarin Ramadan kita dimulai dengan 2 hari yang berbeda. Pengurus pusat Muhammadiyah menentukan tanggal 11 Maret sebagai awal Ramadan, dan kemudian sidang isbat ulil amri pemerintah dan ormas-ormas yang lain memutuskan tanggal 12 Maret. Perbedaan ini di Indonesia sesuatu yang sering terjadi, tidak hanya dalam konteks awal Ramadan, awal Idul Fitri, dan tentunya perbedaan-perbedaan yang lain. Oleh karenanya, ketika melihat perbedaan ini, kita harus letakkan pada konteks yang tepat. Sebab kalau perbedaan kita lihat pada konteks yang kurang pas, maka jatuhnya akan menimbulkan efek yang merusak, efek yang kemudian saling bermusuhan dan sebagainya. Izinkan saya mensitir sebuah kisah betapa Rasulullah mengajarkan toleransi yang luar biasa. Pada satu waktu Rasulullah duduk-duduk beserta para sahabatnya. Ketika Rasulullah sedang ngobrol dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada rombongan jenazah yang lewat, tapi Rasulullah kemudian berdiri, membungkukkan badannya sebagai tanda menghormati rombongan jenazah yang lewat tadi. Para sahabat kemudian membisikkan ke telinga Nabi, "Ya Rasulullah, tahukah engkau yang meninggal tadi adalah orang Yahudi? Kenapa Anda kemudian membungkukkan badan sebagai tanda penghormatan?" Rasulullah mengatakan, "Alaysa nafsan, bukankah dia seorang manusia? Saya menghormatinya bukan karena agamanya, tapi menghormatinya karena dia sama kedudukannya sebagai manusia seperti kita." Pada kasus yang lain, seorang tabi'in, Imam Mujahid, kemudian menyuruh pembantunya untuk menyembelih seekor kambing, dan kemudian dia mengatakan, "Kalaulah engkau nanti selesai menyembelih dan menyiapkan dagingnya, maka bagilah daging itu pertama kepada tetangga kita yang seorang Yahudi." Maka seorang tamunya mengingatkan Imam Mujahid, "Apa yang kau lakukan? Kenapa engkau bagi dagingmu kepada orang Yahudi?" Tetapi Imam Mujahid mengatakan, "Saya lakukan ini karena Rasulullah selalu mewanti-wanti, selalu berwasiat tentang kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan saya mengira tetangga nanti akan menjadi orang yang akan mewarisi hartaku." 2 kisah ini memberikan kita sebuah insight, sebuah pemahaman tentang betapa Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in itu
mencontohkan toleransi yang luar biasa. Apa itu toleransi, sahabat-sahabatku? Toleransi adalah sebuah sikap. Kita bisa menghormati, menghargai adanya perbedaan yang ada. Apakah perbedaan agama, perbedaan pemikiran, perbedaan madhab, perbedaan pilihan-pilihan cara hidup kita, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kenapa toleransi menjadi penting bahkan sebagai sebuah keniscayaan ketika kita mensikapi sebuah perbedaan? Pertama, karena yang namanya keragaman, perbedaan itu sunnatullah. Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 mengatakan bahwa Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling meniadakan, bukan untuk saling merendahkan, tapi lita'arofu, agar seorang saling mengenal, saling menghargai, saling mensupport, saling mengisi. Itulah esensi sikap yang benar ketika melihat sebuah perbedaan yang ternyata sunnatullah. Yang kedua, karena perbedaan atau keragaman ternyata memang dikehendaki oleh Allah. Waqi' bimasyiatillah. Allah sangat mudah, sahabat-sahabatku, untuk menjadikan seluruh makhluknya beriman. Tetapi Allah menghendaki perbedaan itu. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Surat Yunus ayat 99. Seandainya Tuhanmu berkehendak, maka begitu mudah menjadikan seluruh yang ada di muka bumi punya iman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena keragaman sebagai sebuah sunnatullah dan itu dikehendaki oleh Allah, maka toleransi adalah sebuah keniscayaan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita di negara kita yang begitu beragam, bersuku-suku, perbedaan banyak sekali, Bhinneka Tunggal Ika, maka yang mesti dilakukan di negara kita, negara tercinta kita Indonesia, agar toleransi tumbuh, pertama harus ada komitmen bahwa tidak ada orang boleh memaksa seseorang untuk beragama, bahkan kemudian untuk memilih pilihan madhab, pemikiran, dan seterusnya. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi meniscayakan kita menghormati, menghargai keyakinan orang lain. Agama kalian, agama kami, agama kami. Tidak harus saling menjelekkan, tidak harus saling kemudian memaksa seseorang harus kemudian mengikuti keyakinan kita. Yang kedua, toleransi akan tumbuh dengan baik kalau kemudian kita melihat perbedaan sebagai sebuah rahmat dari Allah. Perbedaan adalah pelangi, perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai ancaman, perbedaan tidak boleh dijadikan alat untuk kemudian merendahkan, bahkan menafikan pihak lain. Justru perbedaan yang dikehendaki terjadi oleh Allah menjadikan kita diminta oleh Allah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba memberikan yang terbaik atas perbedaan yang ada. Yang ketiga, maka toleransi akan tumbuh dengan baik apabila kemudian kita membiasakan sikap terbuka, membiasakan berdialog, membiasakan open mind, dan kemudian semata-mata untuk mencari kebenaran, untuk mencari kalimatun sawa, untuk mencari persamaan dan tidak selalu fokus pada perbedaan. Dan kemudian yang keempat, toleransi akan tumbuh dengan baik kalau kemudian kita membiasakan mendahulukan akhlak dibandingkan fikih. Perbedaan-perbedaan madhab, perbedaan-perbedaan cara beribadah tidak menjadikan kita memutus tali silaturahmi. Maka silaturahmi, akhlak harus kita dahulukan dibandingkan perbedaan-perbedaan dalam menjalankan agama atau fikih. Jangan malah sebaliknya, perbedaan fikih menjadikan kita memutus tali silaturahmi. Gara-gara perbedaan rakaat sholat taraweh, kita berpindah masjid dan seterusnya.
Maka akhlak harus kita dahulukan, karena akhlak harus melampaui di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Kita boleh berbeda madhab, berbeda bahkan berbeda agama, tapi memuliakan orang lain, tetangga kita, bahkan musuh kita, menjadi sebuah pilihan yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari di bulan Ramadan ini kita belajar tasamuh, belajar toleransi, belajar menghormati perbedaan-perbedaan yang memang sunatullah dan dikehendaki adanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan damai, dengan sukacita, karena saling menghormati, saling memuliakan, bahkan kemudian berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik kepada siapapun yang kita temui, walaupun mereka berbeda suku, berbeda bangsa, bahkan berbeda keyakinan dengan kita. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita dan ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.